Ya, video ini saya buat di H-3 Lebaran. Dan saat ini saya sedang di perempatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. H-3 Lebaran itu harusnya atau biasanya itu puncak-puncaknya pemudik, Mas Bro. Tapi sepanjang perjalanan saya tadi ini kok jarang ketemu motor pemudik ya. Atau mungkin karena Pak monggo atau mungkin karena saya tadi lewat jalur yang lebih sepi, jalan tembus Ngawi Bluro, jadinya ya jarang ketemu pemudik. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan tips mudik versi Mandek Motovlog. Yoi Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sama dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Ya, selamat datang di Mandek Motovlog ya. Selamat datang di Mandek Motovlog ya. Kali ini Mandek Motovlog sedang dalam perjalanan antar kota antar provinsi, dari Gunung Kidul balik ke Lamongan. Kenapa begitu? Ya nanti cerita sambil jalan-jalan. Monggo bos. Bahaya rek nggawa anak jalannya rame, nyetir tangan siji ning ngerangkul anake. Ya, sebelum saya memberikan tips mudik ala Mandek Motovlog, saya minta maaf dulu ya. Saya nggak bermaksud menyombongkan diri, mengunggul-unggulkan diri saya mengenai tips mudik ini. Karena kalau saya menyombongkan diri, ya kita harus sadar Mas Bro, di atas langit masih ada Firdaus. Saya punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium, bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Yang punya gunung uranium itu, wah wis kan tandingan itu Pak. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya perjalanan antar kota antar provinsi sejauh 300 km secara rutin, tiap bulan bisa 2 kali, bisa 4 kali. Berarti kalau 1 tahun tinggal kalikan saja. Ya anggap saja 1 bulan 3 kali ya, kita ambil tengah-tengahnya saja. 1 bulan 3 kali berarti 1 tahun saya mudik 36 kali. Jadi video ini semoga bermanfaat buat sampean yang mudiknya setahun sekali atau setahun 2 kali. Dan tips mudik versi Mandek Motovlog ini saya lebih menekankan ke kondisi fisik dan mental pengendaranya, bukan ke kondisi kendaraannya. Kenapa begitu? Karena penyebab utama kecelakaan lalu lintas ketika mudik, urutan tertinggi adalah faktor manusia. Di urutan keduanya baru faktor kendaraannya. Jadi kali ini saya lebih menekankan ke kondisi manusianya ya, pengendaranya, baik secara fisik maupun mental. Kalau kondisi motor Mas Bro, nggak usah dicek, nggak usah diperiksa motor itu. Apabila motor sampean itu adalah motor harian, motor yang dipakai sehari-hari, berangkat dan pulang kerja, jalan-jalan sama keluarga, terus dipakai mudik lebaran, itu nggak usah dicek. Dengan catatan ketika dipakai sehari-hari nggak ada masalah, berarti ya wes siap mudik. Kalau belum waktunya ganti oli ya nggak usah diganti. Yang penting motornya aman, dipakai sehari-hari, ya wes gas berangkat Mas Bro. Mungkin hanya perlu penambahan kalau motor sampean nggak ada chargernya, nggak ada untuk ngecas handphone, mungkin perlu ditambah ya. Kenapa? Karena handphone itu penting. Seakan-akan manusia sekarang ini nggak bisa terpisah, nggak bisa dipisah dari handphone. Selain untuk komunikasi, handphone juga untuk hiburan ketika istirahat perjalanan jauh. Nah kalau motornya sampean nggak ada chargernya, ya nanti kentean baterai Mas Bro, gak tenang juga malah perjalanan. Jadi kalau motor sampean Matic yang sudah ada tempat untuk ngecasnya, ya saya kari colok saja. Kalau motor sampean belum ada alat untuk ngecas, ya mungkin bisa ditambah seperti ini, seperti punya saya ini, sederhana sekali. HP dicas terus sambil dikantongi. Jam 16.56, hampir jam 5 Pak. Makanya belum rame, banyak orang
ngabuburit mencari takjil. Ya, yang saya maksud kondisi fisik dan mental pengendara adalah jangan abaikan gangguan kesehatan sekecil apapun, Mas Bro. Gangguan kesehatan kayak pilek saja ya, yang paling ringan itu pilek. Pilek kan ringan ya, enteng. Tapi kalau dipaksa untuk perjalanan jauh, menempuh jarak ratusan kilometer dengan waktu yang seharian, pilek itu bisa menjadi bahaya, bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan. Padahal cuma pilek saja. Karena pilek itu kan hidung selalu mengeluarkan ingus, maka secara refleks kita akan berusaha memasukkan ingus lagi. Mbuh ping pirang atus itu memasukkan ingus ke dalam hidung lagi itu. Dan meskipun berulang kali dimasukkan, kadang ya masih ada yang lolos keluar juga, terus membasahi masker atau masker balaklava atau buff. Jadinya ya nggak nyaman, masker menjadi basah karena ingus. Kalau basahnya kena air nih paling yo dingin gitu aja, tapi basahnya karena ingus, wah asin, Mas Bro. Tentunya nggak nyaman ya, wis adem asin misal, wah wis. Belum lagi ketika pilek, frekuensi bersin juga akan semakin tinggi. Seperti yang kita tahu, kalau bersin itu hidung dan mulut akan mengeluarkan semacam partikel cair dan kental menjadi satu, atau mungkin partikel padat. Gak lah, padat nggak ada, adanya ya partikel cairan dan kental saja. Masa ono wong wae nggak jing itu knalpot, nggak mungkin lah. Pasti ya itu cairan yang kental dan encer menjadi satu, nempel nang masker, atau kalau nggak maskeran yo nempel nang helm. Pemana helm full face seperti ini, wah nggak nyaman, Bro, nggak nyaman. Maka dari itu jangan abaikan pilek ketika perjalanan jauh, karena pilek itu susah juga. Diombeni obat Mixagrip misalnya, akhirnya ngantuk, itu bahaya juga untuk berkendara. Jadi persiapan fisik sebelum mudik itu penting ya. Ini ada plat Z, Panther plat Z, berarti Tasikmalaya ini. Terus di atasnya itu ada barang. Nah, wong mudik gitu, Pak. Wong mudik terus penumpang sing mburi madhep mengguri, hadap ke belakang. Semoga selamat sampai tujuan, Bos. Ya, kalau minum obat ya, terus akhirnya ngantuk. Ngantuk ya bahaya. Jadi ya wis, sebisa mungkin sebelum mudik itu hindari aktivitas yang bisa menurunkan kekebalan tubuh. Melek bengi, kurangi, Mas Bro, kurangi. Biar ketika mudik kondisi tubuh fit, nggak ada gangguan, terutama pilek. Ya pilek itu yang paling penting, paling sering dan paling ringan dikiranya, padahal bisa berbahaya ketika mudik. Atau gangguan kesehatan yang agak berat sedikit, vertigo, Mas Bro. Wah, aku tahu vertigo, Mas Bro. Tapi untungnya bukan pas perjalanan ya. Pagi-pagi bangun subuh tiba-tiba dunia muter, plafon muter, tembok muter, wah akhirnya ambruk, muntah-muntah. Dan penyebabnya nggak tahu sampai sekarang apa, dan alhamdulillah nggak pernah lagi. Wah, kena vertigo nang dalan, Mas Bro, bahaya rek. Moro-moro embung iki muter kabeh. Wah, wis. Cukup sekali itu aja. Ya, itu kondisi fisik ya, kondisi fisik pengendaranya. Sekarang kondisi mental, Mas Bro, ini juga sangat-sangat penting, kondisi mental pengendara. Yang saya maksud mental itu adalah pikiran pengendaranya. Saya menyarankan agar perjalanan sampean menjadi aman dan nyaman, hilangkan di pikiran itu rasa atau keinginan cepat-cepat sampai tujuan. Wis, itu juga bahaya, Mas Bro. Ingin cepat-cepat sampai tujuan. Mungkin saya pernah membahas ini di video lain ya, tapi nggak apa-apa saya ulang karena ini penting. Ya, rasa ingin cepat-cepat sampai tujuan ini bisa mengganggu kenyamanan perjalanan. Karena kalau di dalam pikiran sudah tertanam rasa ingin cepat sampai tujuan, maka
kita nggak akan bisa menikmati perjalanan. Ngisi bensin misalnya, ya ngisi bensin tok terus bablas sampai bensin entek meneh, ngisi bensin meneh bablas, mampir masjid sholat lanjut lagi. Seperti yang saya sebut tadi ya, faktor kecelakaan terbesar ketika mudik lebaran adalah faktor manusia. Salah satunya adalah kelelahan, dan rasa ingin cepat-cepat sampai tujuan ini menjadi pemicu utama kelelahan. Ya karena nggak bisa istirahat dengan nyaman ketika dalam perjalanan. Gubuk kabeh Mas Bro, gubuk kabeh. Jadi nggak perlu ada rasa ingin cepat-cepat sampai tujuan. Yang penting sampai nikmati perjalanan saja. Kalau sampai menempuh perjalanan siang hari terus kondisi puasa dan sampean masih bertahan dengan puasa tersebut, itu bagus. Tapi orang berpuasa terus dalam perjalanan itu juga punya resiko, biasanya ngantuk Mas Bro, ngantuk. Kenapa? Ya karena waktu tidurnya berkurang karena sahur, bangun jam 3, setengah 3 sahur, akhirnya waktu tidurnya berkurang, maka siangnya menjadi ngantuk. Kalau udah ada ngantuk ya wis turu Mas Bro, nggak ada cara lain. Sampean punya doa apa saja nih, ngantuk ya tetap ngantuk. Nek tidur sebentar saja, setengah jam, 1 jam biasanya seger. Tapi kalau sampean memutuskan tidak berpuasa di hari itu, ketika mudik itu, terus sampean adalah penikmat kopi dan rokok, ya wes, wah tambah enak Mas Bro. Jadi ketika ada hasrat ingin ngopi, ingin rokokan, sudah berhenti saja, cari tempat. Ya bisa di warung atau memanfaatkan posko-posko mudik yang tersebar di sepanjang perjalanan mudik. Terus rokokan, ngopi. Biasanya kopi ini gratis Mas Bro. Nek rokoknya nggawa dhewe, njaluki gratis kabeh ya aja lah. Biasanya kopi ini gratis. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman saya mudik. Ya nggak saja mudik ya, perjalanan saya itu ya karena memang bolak-balik. Kok niku lapo lho, Pak? Gak lapo-lapo nguripi lampu, ngageti wong ae. Berdasarkan perjalanan saya antar kota antar provinsi 300 km 2 atau 4 kali sebulan. Gak bisa salib bare iku. Jadi sampe tak salib malah ngegas. Wis gak apa-apa sakarepmu, motor-motormu dhewe. Yang penting nggak membahayakan orang lain. Loh, gak warungnya gak nanti loh, mari ngegas terus pelan meneh loh. Oh, ala rek. Oke ya, ini sudah sampai di Kali Tidu Mas Bro. Dan kondisi di sekitaran pusat kecamatan Kali Tidu rame ya. Saya kira ini banyak juga orang yang sedang mencari takjil. Semoga saya bisa menemukan pembagian takjil gratis. Oke Mas Bro ya. Jadi seperti itu saja tips ringan dari saya, ringan tapi berat yoi. Semoga bermanfaat, semoga sampai yang mudik bisa selamat sampai tujuan, selamat balik lagi ke tempat kerja, sakeluarga selamat sehat kabeh. Kalau semuanya sehat, semuanya selamat, maka duit sampean itu bisa fokus buat jajan Mas Bro. Loh, karemu piye? Acara apa kurek? Kalau sehat, selamat, duit esok gawe tuku takjil, tuku gorengan, tuku es buah. Tapi kalau kondisinya sakit, nggak sehat, duit gawe tuku obat Mas Bro emang rek. Oke ya, video saya kira di sini. Sebelum omongan saya makin ngelantur. Oke. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Semoga hari menyenangkan. Assalamualaikum. Salam satu aspal.